Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Syamsuddin Muhammad Ar-Ru'aini Al-Maki Al-Maliki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin bahwa kemarin itu pembahasannya membahas tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sekarang akan membahas tentang ciri-ciri atau alamat dari fi'il madi itu, fi'il mudhari itu, dan fi'il amr itu bagaimana cirinya. Wa huwa salah satu anwa'in madin wa yu'rafu bita itanisi as-sakinati nahu qomats wa qawadats. Kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi dapat diketahui dengan adanya ta ta'nis yang mati. Contoh qomats wa qawadats. Kemarin yang namanya fi'il madi itu kalimat yang menunjukkan masa lampau atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Contoh, ciri-cirinya yaitu ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis ini adalah ta yang menunjukkan makna perempuan. As-sakinati ini yang mati atau yang sukun. Contoh, qomats. Qomats. Pada lafaz qomats kita dapat ketahui bahwa dia itu merupakan fi'il madi. Kenapa kok fi'il madi? Karena pada lafaz qomat terdapat ta ta'nis yang mati. Ta ta'nis menunjukkan makna perempuan, as-sakinati sukun. Jadi qomats as-sholatu. Nah, karena ininya ta ta'nis, maka fa'ilnya pun harus mu'annas. Setiap ada fi'il mesti membutuhkan fa'il. Setiap ada kata kerja mesti membutuhkan subjek atau pelaku. Pula, ketika kata kerjanya itu terdapat ta ta'nis yang mati, maka subjeknya atau pelakunya itu harus ta'nis juga. Nah, fa'il itu ada kalanya fa'il akil yang berakal, orang, atau ghair akil yang tidak berakal seperti as-sholat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang mempunyai faedah hal atau istiqbal. Bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan datang. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu wa mudhari'un wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi nahu lam yakum. Fi'il mudhari itu salah satu cirinya bisa dimasuki lam. Contoh lam yakum. Nah, lafadz yakum ini dinamakan sebagai fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena terdapat lam.
Wala budda fi awalihi min ihdaz zawaidil arba' wa ya al-hamzatu wan nun wal ya wa ta yajma'uha qauluka na'aitu. Fi'il mudhari itu bisa diketahui huruf awalnya terdapat salah satu dari lafaz na'aitu. Nah, di permulaan fi'il mudhari pasti terdapat nun. Kalau bukan nun, hamzah. Kalau bukan hamzah, ya. Kalau bukan ya, ta. Ini keempat huruf ini dinamakan sebagai huruf mudhari'ah. Huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, ini dinamakan sebagai fi'il mudhari karena huruf pertamanya berupa ya. Na'aitu atau juga Anita. Contohnya Contoh, Nakti. Lafaz nakti dinamakan sebagai fi'il mudhari karena diawali oleh nun. Nunnya itu huruf mudhari'ah. Gini. Pertama nun. Nun itu menunjukkan mutakalimah al-ghair. Nadribu, kami memukul. Atau diawali oleh hamzah. Hamzah itu mutakalim wahid. Adribu, saya memukul. saya. Iya. Atau diawali dengan ya, yaitu menunjukkan makna ghaib. Dia memukul, yadribu, dia memukul. Ta, ta itu menunjukkan makna mukhotob. Tadribu, kamu mukul. Gitu lah. Kalau diawali oleh nun, hamzah, ya dan ta, mesti dia itu dinamakan sebagai fi'il mudhari. Dengan catatan nun menunjukkan makna mutakalim al-ghair, hamzah menunjukkan mutakalim wahid, ya menunjukkan ghaib, ta menunjukkan mukhotob. Itu paham ya? Ya. Nah, itu fi'il mudhari. Ya. Wa yudammu awaluhu in kana madhi ala arba'ati ahruf qadah roja yudahriju wa akrama yukrimu farroha yufarrihu qatala yuqatilu. Awalnya fi'il mudhari, huruf pertamanya fi'il mudhari mesti didomahkan apabila fi'il madinya terdapat 4 huruf. Ulangi, permulaan fi'il mudhari diharokati doma ketika fi'il madinya terdapat 4 huruf. Kan fi'il madi, fi'il mudhari. Contoh, akroma, ini kan fi'il madi. Ya. Terdapat 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Mesti fi'il mudhari'nya huruf mudhari'ahnya atau huruf pertamanya didomakan. Akroma yukrimu. Tidak boleh dibaca yakrimu. Contoh, dakhroja. Dakhroja itu fi'il madi terdapat 4 huruf atau rubai mujarrad. Maka fi'il mudhari'nya yudakhriju. Nah, contoh qatala. 4 huruf, qaf, alif, ta dan lam. Qatala. Mesti fi'il mudhari'nya yuqatilu. Nah, contoh lagi farroha. Karena di sini ada tasdid berarti double ro. Farroha, fa, ro, tasdid, ha, 4. Yufarrihu. Nah, ini semuanya didomakan. Selain dari fi'il madi yang 4 huruf, huruf mudhari'ahnya difathahkan. Contoh, nasoro yang suruh. Doroba yadribu. Fataha yaftahu. Hasiba yahsibu. Gitu ya. Itu namanya apa?
Mana? Itu tadi yang 4 huruf itu. Yang 4 huruf berarti rubai. Rubai mujarrad. Bisa rubai mujarrad, bisa sulasi mazifi rubai. Ya. Artinya yang fi'il madinya 4. Ya. Kan kalau sulasi mazifi berarti kan sulasi mazifi rubai berarti 4 huruf. Atau rubai mujarrad 4 huruf. Istakhroja, kan ada berapa istakhroja? Hamzah, sin, 6. ta, kho, ro, jim. 6. Ada 6 kan? Maka yastakhriju. Yastakhriju. Tidak boleh yustakhriju. Intinya. Selain dari fi'il madi yang terdapat 4 huruf, baik sulasi mazifi rubai ataupun rubai mujarrad mesti difathahkan. Mesti difathahkan. Doroba yadribu, nasoro yang suruh, fa'ala yaf'alu, istakhroja yastakhriju. Gitu ya. Itu fi'il mudhari. Sampai sini ada yang tanyakan? Lanjut. Kalau lanjut langsung fi'il amr. Fi'il ada 3. Yang pertama fi'il madi, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Yang kedua fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan mana sekarang ataupun yang akan datang. Yang ketiga yaitu fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il yang menunjukkan mana perintah. Kalau perintah, kita menyuruh, duduklah, berdirilah, sholatlah, mesti zamannya istiqbal, yang akan datang karena perintah. Maka setiap fi'il amr mesti menunjukkan mana perintah. Contoh, idrib, wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi ala talabi wa qabulihi ya al mukhotobatil muannasi atau ya muannas mukhotobah. Fi'il amr itu dapat diketahui dia itu menunjukkan mana tolab atau menunjukkan mana perintah. Contoh idrib, pukullah, itu kan menunjukkan mana tolab, mana perintah, maka dia dinamakan sebagai fi'il amr. Qum, berdirilah, itu menunjukkan mana perintah, maka dia dinamakan sebagai fi'il amr. Ijlis, duduklah, itu menunjukkan mana perintah, tolab, berarti dia dinamakan sebagai fi'il amr. Dengan catatan, menunjukkan perintahnya, menunjukkan mana tolabnya itu dengan sendirinya, dengan sighotnya sendiri tanpa bantuan lafaz yang lain. Contoh, idrib. Idrib ini kan menunjukkan mana perintah dengan sendirinya tanpa ada bantuan lafaz yang lain. Kecuali dia itu menunjukkan mana perintah tapi dengan bantuan yang lain. Contoh, liyadrib atau litadrib. Liyadrib, becik mukul sopo Zaid. Hendaklah kamu memukul. Litadrib, hendaklah kamu memukul. Liyadrib, hendaklah si Zaid memukul. Itu kan menunjukkan mana perintah, tetapi tidak dengan sendirinya, ada bantuan lam amr, li. Maka ini tidak dinamakan sebagai fi'il amr, melainkan dia dinamakan sebagai fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Yang kedua, dinamakan sebagai fi'il amr, ciri-cirinya yaitu bisa dimasuki ya mu'annas mukhotobah. Contoh, ya mu'annas mukhotobah itu ya yang menunjukkan makna perempuan dan mukhotob. Yajlisna. Idribi. Oh, idribi. Oh, iya. Idribi, pukullah kamu perempuan satu. Kamu perempuan, pukullah, kan idribi. Kalau idrib kan berarti memerintahkan terhadap laki-laki. Kalau memerintahkan terhadap perempuan, idribi. Lah ini
ijlisi, kumi. Nah, itu dinamakan sebagai fi'il amr karena dia dapat menerima ya mu'annas mukhotobah. Berbeda dengan lafaz soh. Soh kan ini bermakna uskut, diamlah. Ini soh ini bermakna uskut, diamlah. Meskipun dia menunjukkan mana perintah dengan sendirinya, tanpa bantuan lafaz yang lain, dia sudah menunjukkan mana perintah. Tapi tidak bisa dimasuki ya mu'annas mukhotobah, tidak bisa dibaca sohi, tidak bisa. Kenapa? Karena soh termasuk dari lafaz yang mabni. Mabni itu selamanya ditetapkan. Contoh, salah satu lafaz yang mabni itu, ini kan namanya isim fi'il. Contoh salah satu lafaz yang mabni itu isim domir, hadza. Kemasukan lafaz apapun tidak bisa berubah, tetap hadza. Contohnya? Hadza kitabun. Hadza kitabun, hadza utawi iki iku kitabun, kitab. Ini kan hadza kan menjadi mubtada. Ketika mubtada mesti dia itu menunjukkan rofa. Kalau rofa itu biasanya dialamati dengan doma, alamat asalnya. Tidak boleh dibaca hadzu. Oh, haza itu kedudukannya rofa ya? Iya, kalau menjadi mubtada. Oh iya. Kalau menjadi Oh, mubtada. Bisa kan, bisa dia menjadi maf'ul berarti secara mahal nasab. Kalau maf'ul contohnya gimana? Contoh khud hadzal kitaba. Oh ya. Khud, ambillah Buku ini. hadzal kitaba, buku ini. Ini kan posisinya menjadi maf'ul. Iya. Tetap. Oh, itu ya contoh mabni. Iya, contoh mabni. Ini termasuk so. Kenapa so tidak bisa dimasuki ya mu'annas mukhotobah? Karena dia lafaz yang mabni, tidak bisa berubah, gitu ya. Contoh lagi isim mausul, alazi. Dalam kondisi apapun tetap dibaca alazi, tidak bisa dibaca alaziyu. Dalam kondisi rofa, dalam kondisi jar tidak bisa dibaca alaziyi, dalam kondisi nasab tidak bisa dibaca alaziya. Karena itu lafaz-lafaz yang mabni, gitu ya. Nah, sohi, soh ini meskipun menunjukkan mana perintah dengan sendirinya tidak bisa dinamakan sebagai fi'il amr karena tidak bisa memasukkan ya mu'annas mukhotobah. Nah, any question for me? Okay, I think it is enough. Enough. Jadi amr cirinya ada dua. Iya, ciri-cirinya ada dua. Yang pertama itu Menunjukkan mana perintah menunjukkan mana perintah dengan sendirinya. dengan sendirinya. Contohnya idrib, mijlis. Ya. Iya. Yang kedua itu bisa pemasukan ya mu'annas mukhotobah. Idribi contohnya idrisi. Ya. Iya. Atau dalam bahasa Inggris dinamakan imperatif kan. Perintah imperatif. Ya. Terakhir ini di sini wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimat kan ada tiga, yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang terakhir kalimat huruf. Kalimat huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yaitu lafaz yang tidak patut menerima ciri-ciri kalimat isim dan tidak patut menerima ciri-ciri kalimat fi'il. Itu dinamakan sebagai kalimat huruf. Seperti yang kemarin. Contoh hal fi lam. Ada hal, ada fi, ada lam. Semuanya dinamakan sebagai kalimat huruf. Hal fi lam. Kenapa? Karena dia itu tidak patut menerima ciri-ciri kalimat isim. Contoh tanwin, halan, halun, halin. Atau tidak patut menerima ciri-ciri kalimat fi'il, kemasukan qad,
Atau memasukkan saufa tidak bisa. Ya. Any question for me? Okay. Okay. Enough. Syukron, jazakumullah ahsanal jazah. Kalau ada pertanyaan silakan coret-coret atau ketik di kolom komentar. Syukron, jazakumullah ahsanal jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.